Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue pengen ngebahas tentang stop berhenti jadi pahlawan, apalagi sok pahlawan ya. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi ada momen lo harus jadi pahlawan, ada momen lo jadi sok pahlawan mungkin. Tapi cenderung lebih banyak mendingan lo stop dah, berhenti ya. Jadi sok pahlawan. Jadi pahlawan ataupun sok pahlawan kali ya. Karena zaman sekarang kita nggak bicara zaman ya. Sok pahlawan. Kita bicara timbal balik. Oke, lo jadi pahlawan, sok pahlawan, nolongin orang, nolongin teman, saudara. Tapi kenyataannya lo gak dianggap, bahkan gak ada take and give-nya. Kan yang enak kan saling memberi dan menerima, ya enggak? Simbiosis mutualisme gitu kurang lebih ya. Bahkan lo nggak dianggap gitu. Jadi berhentilah jadi pahlawan, apalagi jadi sok pahlawan udah. Jadi lo bawa diri aja lah. Kita kadang-kadang nolongin ya, ada peribahasa nolongin anjing kejepit. Lo tolongin, lo malah digigit. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi ya bahasanya. Tidak sesuai yang diharapkan gitu. Pikiran lo nolongin temen, orang, saudara, lo bakalan dapat pujian, dapat nilai plus. Yang ada minus. Jadi kalau gue punya prinsip, gue bisa dibilang gue egois. Gue udah mikirin gue diri sendiri dah. Karena gue berdasarkan pengalaman hasil riset, ya enggak, itu enggak sesuai dengan yang diharapkan. Baik menurut kita belum tentu menurut orang lain, baik menurut kita belum tentu menurut Tuhan gitu. Jadi paham ya? Kayaknya harus ngopi dulu lah biar cerah. Dan kita bakar rokok biar pembahasan ini lebih paham ya. Jadi jangan sampai gagal paham, dengerin gue sampai kelar. Stop berhenti jadi pahlawan, apalagi jadi sok pahlawan. Lo bawa diri aja, jangan sok-sokan, jangan sok jago. Enggak. Contoh kecil, kita tolongin orang yang lagi dicopet umpamanya. Lo tolongin yang ada lo digebukin. Ya enggak? Yang ada lo kalau di kota-kota nih, kita nolongin orang yang dicopet di dalam satu bis. Zaman dulu ya, era dulu. Dia punya geng, punya kelompok, punya tim. Begitu lo nolongin yang ada lo diteriakin gitu. Itu salah satu contoh kecil aja gitu. Ya enggak? Maksudnya sih baik, ya enggak? Tapi belum tentu menurut Tuhan, belum tentu menurut orang lain baik. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu, wah, gue tolongin nih temen gue, saudara, tetangga, ya enggak? Ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Mana timbal baliknya, mana take and give-nya, mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi udah lo bawa diri aja udah, jangan sok-sokan udah, ya enggak. Ibaratnya kita bicara sok lagi ya, sok jago, sok pahlawan. Ada yang hari gini bahasanya sok kayak orang bener lah bahasanya ya. Dia satu ketika ada suatu acara di ceramah gitu, dan nggak semua orang yang dengerin ceramah dia itu bodoh gitu. Nggak semua orang yang dengerin itu bodoh. Ada yang paham, berapa yang paham, yang ngerti gitu. Bisa nilai ini orang asal-asalan nih ngomongnya, nggak nyablak doang gitu. Jadi jangan sok-sok lo tampil di suatu tempat
yang umum gitu, lo ngomong ngoceh ngalor ngidul nggak jelas juntrungannya gitu. Kembali lagi pada sok pahlawan, sok jagoan. Jadi berhenti dah. Baik menurut kita belum tentu menurut Tuhan. Baik menurut kita belum tentu menurut ya. Jadi gitu, berhentilah. Balik lagi kepada kita ibarat penyanyi ya. Ini agak melenceng dikit. Dia nyanyi gitu. Nggak semua kuping orang itu nggak normal gitu. Ada beberapa yang normal nih, pales nih orang nih gitu. Jadi nggak usah lo jadi penyanyi gitu. Lo harus tahu diri aja gitu. Jangan lo nyanyi lo pales, kemana tahu suara lo, bahkan lo bermain musik pun pales. Mendingan kalau lo pengen diaku udah nyanyi di kamar mandi deh, pasti diakuin sama WC, sama keran, sama jet shower segala rupa itu. Jadi jangan sok-sokan juga tuh salah satunya. Jangan sok kayak orang bener juga lah. Intinya lo bawa diri. Kita nasehatin orang, nggak belum tentu dia nerima. Kita nasehatin orang bla bla bla, yang ada kita nggak dianggap, dicibirkan bahkan, ya nggak. Iya, udah. Gue kadang-kadang kalau nasehatin orang, gue nggak, yang ada gue jorokin dia, karena gue tahu tipikalnya orang kalau dinasehatin nggak kena gitu. Jorokin aja sekalian, ya nggak. Kita jorokin, nggak pakai dinasehatin, ya nggak. Begitu. Berhenti jadi pahlawan, apalagi sok pahlawan. Tadi cerita lagi yang penyanyi, dia nyanyi, so nggak semua orang dia ataupun dia ceramah di suatu podium deh, nggak semua orang bodoh dia jadi imam, satu imam sholat berjamaah. Nggak semua imam tuh bodoh, enggak. Kadang-kadang orang zaman sekarang tuh pede gitu dengan ilmu yang secuil, nggak semua orang tuh bodoh. Wah, nih nggak bener nih, bacanya nggak bener, panjang pendeknya, ngaco. Sekarang orang lebih cenderung kepada orang yang alim tuh dia udah ngumpet, dia diam. Yang sok-sok maju ke depan itu orang-orang bodoh, modal nekat, nggak punya ilmu, dia maju. Ya tuh, enggak. Ini nasihat buat gue pribadi berdasarkan hasil riset. Gila, hampir setengah abad umur gue, gila loh. Jadi gue udah pengalaman, gue nggak kurang-kurang. Nggak kenal orang, gaya orang yang pura-pura baik, yang benar-benar baik, yang pura-pura ikhlas. Nggak, yang benar-benar ikhlas, tahu karakter kayak gitu. Nggak. Jadi gue udah paham gitu. Gue termasuk ya bisa dibilang gue orang lapangan lah. Jadi tahu orang yang pura-pura baik, bahkan yang bahasanya ada peribahasa yang so maling cuman maling. Kalau lo maling, gue duluan 100 tahun yang lalu gue udah maling. Jadi kayak lo tuh udah kebaca gitu. Lo tuh maling, ya enggak? Lo tuh penjahat gitu. Gue udah duluan gitu. Ya enggak? Jadi gue udah tahu gaya-gaya kayak gitu. Dari bahasa kata, enggak, dari gerak-geriknya, ini maling nih, ini penjahat nih, ini penjilat nih, enggak, ini hasut nih, enggak, manis depan mata, enggak, manis depan mata, manis di belakang habis gitu ya. Jadi ada peribahasa kan gitu. Musuh yang paling dekat itu orang-orang yang cenderung musuh itu ya orang-orang yang terdekat. Orang yang cenderung mengkhianati itu orang dekat, orang kenal gitu. Bukan siapa-siapa. Kan ada bahasa ibarat tuh, kalau orang kehilangan banda, motornya hilang deh. Itu mah bukan orang jauh, itu mah orang dekat. Nah, itu salah satu contoh kecil aja. Orang yang cenderung mengkhianatimu, menusukmu dari belakang tuh orang dekat, orang terdekat. Kalau gue berdasarkan gue salah satu paling demen nonton film ataupun drama ya,
Itu orang-orang yang menusuk itu, yang berkhianat itu orang terdekat, bisa wakilnya, ya enggak, bisa sekretarisnya, ya enggak, bisa si permaisurinya kalau dalam dunia dunia kerajaan. Orang terdekat semua yang hancurin itu, bukan orang jauh. Jadi ini sebenarnya pembelajaran tentang kehidupan, ya. Jadi biar lo paham, oh begitu, iya. Ini berdasarkan hasil riset dan pengalaman gue pribadi gitu, ya enggak. Yang mana yang pura-pura baik, ya enggak, pura-pura asik, ya. Kadang-kadang ya apa sih, jangan terlalu dekat sama orang dah, ntar bakalan jadi musuh, ya enggak. Iya, bakalan jadi musuh deh. Biasa-biasa aja lah, lo temen ngopi asik ngakak kelar pulang gitu, nggak usah pakai lengket kayak perangko gitu. Apalagi yang sok-sok besti, sohib, besti, itu yang paling serem. Hati-hati dengan besti, ya enggak. Terus balik lagi pada pahlawan yang lo tolongin, yang kadang-kadang gue minjem duit dong. Kadang-kadang orang yang kita pinjemin duit, kita mau nagih, itu kayak kita yang punya utang gitu. Kan lo punya utang gitu, kayak gitu aja, ya enggak. Mana nggak ada take and give-nya kan, nggak sesuai yang diharapkan, ya nggak. Boro-boro lo nambahin ngasih fee sama gue, gue kasih utang, kasih minjem 1 juta kali tambahin cepet, yang ada ngaret-ngaret lama, jadi kita yang nagih gitu. Gitu jadinya, Mas Bro, Mbak Bro, Om Bro, dan serba Bro. Jadi berdasarkan hasil pengalaman, jangan sok jago, jangan sok hebat, ya enggak. Jangan, berhenti udah, bawa diri aja, bawa diri. Ada satu keterangan kalau di Islam itu, musuh bebuyutanmu adalah istri dan anakmu, ya kan. Berarti bukan siapa-siapa, bukan tetangga, bukan siapa-siapa, orang terdekat. Itu musuh dalam selimut itu Islam aja begitu ngajarinnya. Musuh yang bakalan ngajak lo masuk neraka itu anak bini lo, bukan tetangga lo, ya enggak, anak bini lo. Makanya kan di satu keterangan lagi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Enggak ngejaga orang lain, enggak ngejaga tetangga, anak bini. Oh, itu pembelajaran lagi tuh. Dulu. Jadi mudah-mudahan ya manfaat ini nih, sebenarnya cerita tentang kehidupan. Berhenti ya jadi pahlawan, berhenti jadi sok-sokan. Nggak semua orang bodoh lo sok nyanyi, nggak semua orang kupingnya rusak. Ada orang yang bisa dengerin itu pals. Lo jadi imam nih, nggak benar nih makhraj hurufnya, enggak, panjang pendeknya, jangan sembarangan. Tapi emang sudah zamannya orang yang nggak paham, nggak ngerti itu maju, posisinya ada di depan. Ya gitu aja ya, mudah-mudahan manfaat nih tentang kehidupan. Apalagi yang gue bahas tentang tadi gitu aja kali ya. Gua nggak banyak, yang penting mudah-mudahan lo paham nih, buat belajar gua pribadi juga. Gua juga kalau pembelajaran kayak gini gua udah kenyang dah bahasanya. Di berbagai macam zaman, gua ngalamin zaman dari zaman Soeharto, gila lo, sampai gini hari, zaman gak ada handphone, ya enggak, zaman telepon udah keren banget sampai gini hari. Jadi gue udah tahu sifat karakter orang, ya enggak. Jadi kalau lo ngadepin gue dengan macam-macam, lo salah orang. Jadi kalau lo ngadepin gue dengan AIUE, lo salah orang. Ini king of the master, udah king master. Gue bukannya sombong, cuma ngabul. Hai. Oke, kayak gitu aja dah.
Dah lama-lama gue ngagul terus lagi dah. Ya mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.